Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat yang seperti biasa bersama dengan Bu Maryati. Bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah selalu sehat Pak. Gimana Pak Rohmat sebaliknya? Juga sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana dengan anak-anak ya Bu ya? Anak-anakku semua juga alhamdulillah Pak sehat. Sehat, ya, Ya. sudah tanya sama anak-anak. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Juga sama, alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Ya, sehat. Nah, anak-anak semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat. Umar sehat, anak-anak sehat, saya juga sehat. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ya. Yang beragama Islam tentunya dengan beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, dengan sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian mengaji dan sebagainya, ya. Kemudian yang beragama Kristen, agama Katolik, Hindu dan Buddha serta Konghucu pasti harus mentaati aturan agamanya masing-masing, beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing, tidak boleh saling mengganggu, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ya, anak-anak semuanya. Kita harus senantiasa menghormati kepada siapapun, pada ayah ibu, pada ayah bunda di rumah. Kita harus taat, patuh dan hormat kepadanya. Alhamdulillah kita bisa menjadi seperti ini semuanya karena beliau. Maka kita harus selalu taat, patuh dan hormat kepada beliau. Nah, anak-anak semuanya, kita juga harus sayang pada adik kita, pada teman-teman kita harus saling menghargai, pada tetangga kita, ya, supaya kita tetap tercipta kehidupan yang rukun ya Bu ya. Tapi juga dalam bergaul sekarang harus tetap menetapkan protokol kesehatan ya Bu ya, harus pakai masker, harus selalu jaga jarak. Ya, kalau kemarin kita belum ada wabah ini kita bermain bolehlah sama yang bercanda, yang berdekatan. Sekarang jangan ya. Sering cuci tangan. Sekarang jangan, harus berjarak ya Bu ya. Kemudian yang ketiga harus cuci tangan, sering cuci tangan. Nah, dan apa Pak? Makan makanan yang bergizi. Iya tentu, makan makanan yang bergizi supaya badannya menjadi sehat dan kuat ya. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita harus selalu berdoa ketika akan melakukan apapun dan selesai melakukan apapun, yang juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, di awal pembelajaran kita ini, yuk kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari, ya, bisa kita pahami dengan baik, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, setelah kita berdoa, kita mulai belajar bersama-sama. Kali ini kita belajar pada tema yang ketiga, tentang benda di sekitarku. Subtema yang kedua, perubahan wujud benda, dan di pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya, tentu kita punya tujuan belajar kita hari ini. Apa tujuan belajar kita hari ini? Nah, setelah belajar nanti, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan wujud menguap. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, memahami kata atau istilah khusus yang berkait
dengan materi dengan tepat tentunya. Yang keempat, menggunakan garis dan campuran warna dengan bervariasi. Kemudian mengenal konvensi satuan berat baku dengan satuan berat yang lainnya dengan tepat. Kemudian melakukan konversi satuan berat baku dengan tepat. Ini tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini. Supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya yakin anak-anak semuanya bisa. Saya yakin anak-anak semuanya semangat. Ya, semuanya pasti mau memperhatikan, mau melakukan kegiatannya dengan baik. Karena anak-anak adalah anak-anak yang hebat. Ya. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan dengan semangat, pasti kita akan bisa. Nah, baik anak-anak semuanya, kita mulai belajar kita hari ini. Anak-anak pernah menjemur pakaian? Ya, pernah ada pakaian sesuatu yang basah begitu? Pernah tuh ya Bu ya? Nah, kalau Bu Mar tiap hari jemur pakaian ya Bu? Iya, habis cuci jemur Pak. Nah, ketika pakaian kita habis kita cuci, itu kan basah ya Bu? Iya. Sesudah dijemur, kita jemur, terus kok jadi kering? Kemana tuh perginya tuh Bu? Airnya kemana itu Pak? Pakainya jadi kering. Ayo kemana ini? Kemana ini? Harus kita cari ini Bu. Kita Harus cari kemana perginya sang air. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan ini. Kemana perginya air? Nah, anak-anak semuanya, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita lakukan percobaan. Nah, percobaannya kayak apa? Ini dia. Nah, iya. Alat dan bahannya yang diperlukan ini. Yang pertama, 2 buah piring kecil. Nah, 2 buah piring. Nah, boleh pakai piring yang seng ya, supaya lebih cepat panasnya. Piring kecil. Nah, 2 buah. Kemudian yang kedua, air. Air. Yang ketiga, gelas ukur. Nah, gelas ukur ini untuk mengukur nanti airnya yang akan kita gunakan. Pak, kalau di rumah nggak punya gelas ukur atau Pak? Ya udah pakai gelas apa? Biasa. Gelas biasa nggak apa-apa. Gelas biasa nggak apa-apa. Kamu siapkan gelas yang kecil aja ya Bu ya. Gelas minum yang biasa. Yang kecil, gelas minum yang kecil aja. Nah, tujuannya apa? Itu nanti untuk mengukur seberapa banyak air yang akan dituang. Setelah itu nanti terakhir seberapa banyak air yang masih tersisa. Nah, sekarang kalau sudah disiapkan bahannya itu, langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, anak-anak, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Nah, kalau kamu nggak pakai gelas ukur, ya masing-masing diisi 1 gelas. 1 gelas. Kebanyakan Pak, 1 gelas. 1 gelas. Makanya saya tadi mintanya gelas kecil. Gelas setengah kecil. gelas saja. 100 Kalau setengah nanti nganu Bu. Ketika selesai kita bingung. Loh, iya. kok nggak berkurang? Kalau penuh 1 gelas penuh, nanti ketika selesai dituangkan lagi berkurang berarti. Nah, itu. Gunakan gelas yang kecil ya. Sekecil-kecilnya, misalnya gelas yang itu, gelas belimbing gitu loh Pak. Yang pokoknya yang kecil lah. Ya, gelas belimbing, terkenalnya gelas belimbing. Yang kecil. Kemudian yang kedua, letakkan salah satu piring kita ini di bawah terik matahari, di halaman atau ya pokoknya yang terkenal sinar matahari, terutama yang panas. Yang satunya taruh di dalam rumah, jangan sampai terkena sinar matahari. Nah, setelah itu sudah diamkan saja, biarkan saja. Tapi harus dijaga supaya nggak tumpah.
Jangan-jangan ada kucing. Diminum kucing. Ada kucingmu datang ke sana, Minum. ditendang ya, tumpah ya, atau diminum dia kan ya repot ya. Yang ketiga, nah, kita membiarkan itu kurang lebih selama 3 jam karena lama ya. Nah, yang keempat, setelah 3 jam perhatikan kedua piring tadi. Ya, boleh disandingkan, boleh ya, diambil ya, kemudian kita Ukur sandingkan. lagi. Nah, supaya lebih tepatnya kita ukur yang air yang ada di piring yang kena matahari, kena terik matahari tadi diukur dulu dengan gelasmu. Masih penuh nggak gelasnya? Nggak tahu, nggak tak sebutin. Nanti kalau tak sebutin nanti keenakan ya Bu. Ternyata begini. Ya, ingat-ingat ini. Ternyata begini. Ya, sudah. Sekarang ini dibuang, pindahkan ke tempat yang lain. Gelas yang satunya, yang piring yang satunya, yang tadi di dalam rumah tidak terkena sinar matahari, kita tuangkan pelan-pelan, masuk. Ternyata, gitu. Jelas ya anak-anak ya. Nah, ada bedanya apa tidak? Yang terkena sinar matahari dengan yang tidak terkena sinar matahari. Setelah dipanaskan 3 jam, yang satu disimpan selama 3 jam. Ada bedanya apa tidak volumenya? Nah, jelas anak-anak ya, ini cara kerjanya. Ini diingat-ingat. Kalau anak-anak supaya tidak lupa, anak-anak bisa kamu buka di bukumu halaman 141. Ya, ini ada di sana. Nah, anak-anak semuanya, setelah itu kalau sudah seperti ini, sudah kamu simpulkan, sudah dapat kesimpulannya, kamu buat pertanyaan dan jawaban. Tidak pertanyaan saja, buat pertanyaan dan jawabannya sendiri. Berapa? 3 saja. 3 pertanyaan, 3 jawaban. Kamu buat sendiri. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ternyata anak-anak, baju yang tadi dijemur sama Bu Mariati ini Bu, bajunya Bu Mariati ini. Bagus loh bajunya Bu Mariati. Yang ini handuknya Bu Mariati ini. Habis mandi tadi pakai nggak basah. Nah, dijemur Bu Mariati, ini ternyata menjadi kering. Nah, ini namanya proses penguapan. Ya, ini terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi benda gas. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya perubahan suhu udara. Dari sini perubahan suhu udara menjadi lebih panas. Karena dipanaskan di matahari. Nah, sekarang bagaimana dengan percobaanmu tadi? Dengan percobaanmu tadi bagaimana yang kamu lakukan? Kemudian adakah peristiwa penguapan atau peristiwa menguap yang terjadi pada percobaanmu tadi? Ada Pak. Iya. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah seperti itu, kamu ceritakan ya hasil percobaan tadi di buku tugasmu. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari beberapa hal tadi kemarin. Ya, ada mencair, sudah ya Bu ya? Sudah. Membeku sudah ya? Sudah. Buat es krim ya Bu ya, membeku ya. Kemudian sekarang kita belajar menguap. Nah, sekarang anak-anak, ini yang cocok kemana? Membeku itu yang mana? Membeku, apakah membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat? Coba dipasangkan anak-anak, ya, dipasangkan. Yang mana? Ya, membeku apa? Membeku. Yang mana Bu? Ini kesini ya Bu ya? Ayo, mana anak-anak? Iya. Dari cair menjadi padat. Ini namanya membeku. Yang kedua ada menguap. Ya, ayo apa anak-anak? Menguap, semua berpikir, ayo. Mana? Menguap yang mana?
apakah sama yang di sebelahnya ya Bu ya? Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Tadi ingat menjemur pakaian tadi, kemana airnya? Kok pakaiannya bisa kering? Ayo, mana airnya? Oh, menjadi gas Bu kalau tadi. Iya, berarti ke sini. Yang bawah tinggal satu mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, ini anak-anak, ini penting sekali. Yuk, ini diingat-ingat. Yang namanya membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, anak-anak semuanya, tadi anak-anak sudah memanaskan air di bawah terik matahari. Bu Mariati juga sudah menjemur pakaian di bawah terik matahari. Ya, ini ternyata gambar matahari. Matahari kalau kamu lihat itu ke atas pasti silau loh. Keluarnya gambar bermacam-macam Bu. Bisa menjadi ini garis lengkung, berbentuk lingkaran, warnanya ada yang kuning, ada yang seperti itu ya Bu ya. Nah, ini silakan, ini bisa menjadi motif sebuah gambar dekoratif. Nah, ini kalau ini sudah dimodifikasi ya, ini juga bagus. Silakan anak. Ini juga gambar yang bersumber pada matahari. Ada lagi loh Bu, yang ada di film kartun itu, Teletubbies berpelukan, itu malah ada matanya, ada hidungnya, itu gambar mataharinya. Iya. Nah, silakan anak-anak membuat gambar dekoratif ya, menggunakan warna. Kemarin kita sudah belajar tentang warna primer ya Bu ya. Ada merah, ada biru, ada kuning, 3 warna itu kemudian bisa dicampur menghasilkan warna yang beraneka ragam. Nah, matahari ini anak-anak panas kalau siang hari. Panas matahari ini digunakan Pak nelayan untuk mengeringkan ikan menjadi ikan asin. Nah, itu. Nah, sebenarnya tidak hanya itu saja, Pak petani mengeringkan biji-bijian. Ya. Petani garam Pak. Petani garam itu kalau hujan susah Bu. Karena dia bisa membuat garam ketika ada panas matahari. Ya, jadi mengeringkan air gitu Bu. Air ditampung, kemudian dikenakan panas matahari, lama-lama akan menguap dan tertinggal garamnya dan petani garam. Nah, dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, setelah ini jadi ikan asin, ini akan dijual ke pasar. Nah, ini sahabatmu sih. Siapa ini? Dayu apa Siti ini? Dayu ya. Membeli ikan asin. Berat ikan asin 2 kg 500 gram ya Bu Maria. Aduh, terus gimana ya Bu Maria penjelasannya Bu Maria? Oh iya. Perhatikan ya anak-anak, itu temanmu belanja di pasar membeli ikan asin 2 kg 500 gram. Nah, kemarin sudah diterangkan anak-anak bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Loh Bu Mar, kok bisa toh Bu 1 kilogram berubah jadi 1000 gram? Ya, ingat anak-anak, urutan satuan berat ya, kamu harus masih ingat urutan satuan berat, dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, turunnya 3 tangga. Berarti kalau turun 3 tangga kali 1000 ya, jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Lah sekarang berat 2 kilogram 500 gram. 2 kilogram dulu kita cari berapa gram. Nah, 2000 ditambah 500 gram. Ya, ada berapa anak-anak? 2000 ditambah 500, 2500 gram tadi ikan asin yang dibeli ya.
Yang kedua anak-anak, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Berarti juga menggunakan cahaya matahari juga ya, Bu, ya? Nah, Banyak ya Pak, berarti matahari manfaatnya ya Pak? Luar biasa. Iya, tadi yang satu untuk mengeringkan apa Pak? Ikan. Untuk pembuatan garam. Untuk pertanian Bu, Iya, banyak itu. mengeringkan Biji-biji ya, mengeringkan hasil pertanian. Baju tadi Pak, mengeringkan baju ya, mengeringkan baju. Berarti Banyak sekali manfaatnya manfaatnya. panas matahari banyak, Luar Pak. biasa. Ya, nah ini kerupuk Pak. Ya. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 300 gram. 1.300 berarti itu Bu. Oh ya. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1.300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Berarti kalau ini dibalik dengan yang tadi berarti Bu ya? Iya. Oh ya. Kita cari dulu gram dijadikan kilogram. Kalau tadi kilogram dijadikan gram. Sekarang kebalikannya Pak. Gram jadikan kilogram. Berarti kita naik tangga. Kalau naik nolnya dihilangin satu-satu setiap satu tangga ya Bu ya. Iya. Sekarang kita naik dari gram, kita naik menjadi dekagram. Habis dekagram hektogram, terus kilogram. 3 anak tangga ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. 3 anak tangga. Naik 3 anak tangga. Berarti kalau naik 3 anak tangga, kita membagi 1.000 karena naik dibagi. Ya. Nah, sekarang 1.300 gram itu sama dengan 1.000 gram ditambah 300 gram. Yang 1.000 gram dijadikan kilogram, tadi naik 3 berarti dibagi 1.000. 1.000 gram dibagi 1.000 karena jadikan kilogram. 1.000 bagi 1.000 berapa? 1 Oh, 1, pinter ya. Terus ditambah 300 gram. Berarti 1 kilogram 300 gram. Ya, jadi hasilnya kerupuknya 1 kilogram 300 gram. Sekarang saya punya gambar nih Bu. Iya. Ini Bu. Iya. Oh, iya tuh. Sekarang perhatikan anak-anak. Timbangan ya, timbangan. Ini? Coba kamu tentukan Ini 5 kilogram. besarnya, ya. Ini 5 kilogram. 5 kilogram. Ini? Itu 5.000. 5.000 Pak. Iya, Ya. 5.000 gram. Oh iya. Nah, berarti 1 kilogram itu beratnya sama dengan 5.000 gram ya Bu ya? Iya. Oh. Apa sebabnya Pak? Iya ini tadi. Iya, tadi sudah diterangkan turun 3 tangga. Nah ini kan urut Bu, lurus Bu. Oh. Sama ini Bu timbangannya Bu, berarti Oh, beratnya iya, beratnya 5 kilo sama dengan 5.000. Nah, Yang sekarang beratnya 3 kilogram. sama dengan berapa ya? Sama berapa gram? Ayo, 3 kilogram jadikan gram. Ingat anak-anak, kilogram ke gram turun atau naik? Oh, turun. Iya, turun berapa tangga tadi? 3, pinter. Nah, Berarti sekarang berapa? kalau turun 3 kali 1.000, 3 kali berarti 1.000 sama 3 kali 1.000, Iya, 3.000. Ya, lanjut anak-anak, perhatikan. Oh. 9 kilogram. Berapa gram? Ayo, tadi sudah diterangkan. Kilogram ke gram turunnya 3 ya. 9.000. 9.000. Yang bawah 7 kilogram. Berapa gram? 7 kali berapa? Oh, 1.000 ya. 7.000. Lanjut. Lanjut Bu. Ya. 1 kilogram berapa gram? Wah, mudah sekali, tadi sudah diterangkan ya. 1.000. Yang bawah 6.000 gram. Ya. Ini kilogram, ini dibalik dibalik menjadi kilogram. Oh, berarti ini gram ke kilogram naik ya Pak? Iya, naik berarti dibagi. Naiknya 3 tangga,
dibagi 1000. Kalau 6.000 dibagi 1000, berapa ayo anak-anak? 6.000 dibagi 1000. Oh, 6 kilogram hasilnya. Ya. Anak-anak, coba kamu lanjutkan lagi soal berikutnya. Coba kamu berpikir sendiri, ya. 4 kilogram berapa gram? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, berpikir. Oh iya Pak, ada yang pintar Pak. 4.000 gram. Yang bawah 8.000 gram. Berapa kilogram? 8. Oh, 8 kilogram. Nah, ini kayaknya sudah bisa semua ini Bu. Sudah. Sekarang kasih pekerjaan aja Bu. Oh iya. Ini tugas. Ini tugas ya anak-anak. Ini tugas dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Ya. Nah, anak-anak semuanya, saya yakin anak-anak sudah jelas semua ini Bu, luar biasa. Umar tadi menjelaskannya juga detail ya. Kita sudah melakukan percobaan luar biasa sehingga saya yakin sudah paham semuanya. Sudah paham semuanya kan? Iya. Kalau belum, anak-anak bisa buat tangga satuan berat ya Pak ya, untuk Iya, membantu boleh. naik turunnya berapa? Kayak Ya? kemarin Iya. ya. Nah, anak-anak semuanya, nah karena sudah selesai, sudah jelas semuanya, sudah mudah semuanya, tidak ada yang mau bertanya. Sekarang kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana perasaanmu saat kegiatan? Menyenangkan kan? Nah, kemudian kegiatan apa yang paling kamu suka? Kemudian informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kalau saya ingin tahu lebih lanjut tentang menguap tadi Bu. Bagaimana cara kamu mendapatkan informasi tersebut? Nah, anak-anak semuanya tentu kita harus dengan rajin membaca, rajin bertanya, dan mau mencoba. Kalau masih kurang puas, silahkan ke internet. Tapi kalau di internet harus didampingi orang tua. Nah, anak-anak semuanya, mari kita akhiri belajar kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing sebagai wujud rasa syukur kita karena kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, dan kita sudah paham semuanya, sudah mengerti semuanya, maka kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tidak lupa lagi ya Bu ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, setelah kita berdoa, Pak Rahmat dan Bu Mariati ya, tentunya mengucapkan banyak terima kasih pada anak-anak semuanya yang telah mau memperhatikan, mau mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Dan juga Pak Rahmat secara pribadi ini minta maaf kepada anak-anak semuanya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga pastinya Umar ya. Umar juga memohon maaf anak-anak karena Umar juga manusia biasa, tidak lepas dari kekilafan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, yuk jangan lupa videonya di like dulu ya. Kemudian di-share kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, ke grup sosial mediamu. Nah, semuanya. Kemudian yang terakhir, kalau tombol subscribe-nya masih merah, jangan lupa dipencet dulu ya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, pasti bisa.